Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, dalam 2 video sebelumnya Anda sudah mendengarkan tentang diagnosis gejala Sjogren Syndrome dan juga pengobatan Sjogren Syndrome. Pada video yang ketiga ini, kita akan membahas tentang prinsip pola hidup sehat pada pasien Sjogren Syndrome. Apa yang Anda harus lakukan dan apa yang Anda harus hindari. Pada prinsipnya, pola hidup sehat sama dengan penyakit yang lain. Anda tentunya harus punya pola makan yang sehat. Soal pola diet sebenarnya tidak ada yang spesifik. Anda harus cukup makan buah dan sayur, kecukupan protein yang seimbang, membatasi lemak, pengawet, gula, dan garam yang berlebihan. Lebih baik lagi kalau makanan Anda diproses secara minimal. Kemudian jangan lupakan olahraga teratur, tidur cukup, mengendalikan stres, dan stop merokok. Itu adalah bagian pola hidup sehat Anda. Kemudian secara spesifik karena masalah utama Anda adalah kekeringan, misalnya mata kering, mulut kering, dan juga kulit kering, penting untuk menjaga supaya Anda tidak kekurangan cairan dengan minum air yang cukup. Dan juga cuaca atau suhu lingkungan Anda harus Anda jaga kelembapannya. Kalau perlu Anda bisa menggunakan alat humidifier di ruangan di mana paling sering Anda berada dalam waktu yang lama. Nah, secara spesifik kita akan membahas tentang mata kering. Apa yang Anda bisa lakukan untuk mengatasi mata kering? Pada saat Anda menggunakan komputer atau membaca, usahakan untuk berkedip dalam jangka waktu tertentu. Ini akan membantu sekali untuk mengatasi mata kering dan merangsang produksi air mata Anda. Kemudian, hindari daerah yang cuacanya ekstrim, misalnya sangat dingin, sangat panas, atau berangin yang kencang karena ini bisa lebih memperburuk kondisi mata kering Anda. Karena Sjogren banyak dialami oleh wanita, maka sebagai dokter rheumatologi juga saya sering menyarankan pasien Sjogren untuk membatasi penggunaan terlalu banyak kosmetik di daerah mata Anda. Karena ini juga bisa menyebabkan iritasi dan gatal pada kondisi mata kering. Bagaimana dengan mengatasi kondisi mulut kering? Yang Anda perlu hindari adalah minuman berkarbonasi, minuman yang terlalu asam, makanan yang terlalu pedas. Ini akan memperburuk mulut kering Anda. Anda bisa mengunyah permen karet yang sugar free atau xylitol untuk membantu mengeluarkan air ludah Anda atau produksi air ludah Anda. Nah, kadang-kadang pasien dengan Sjogren yang mengalami mulut kering akan mengalami kesulitan makan. Nah, saat mengunyah atau mengonsumsi makanan yang padat bisa dibantu dengan air. Yang Anda perlu hindari adalah menggunakan mouthwash yang mengandung banyak alkohol. Jadi, ini bisa menyebabkan iritasi dan memperburuk kekeringan di mulut Anda. Pola hidup apalagi yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai penyandang Sjogren? Jangan lupakan vaksinasi. Berdasarkan panduan terbaru dari EULAR dan American College of Rheumatology, diingatkan sekali lagi untuk penyandang rematik autoimun, misalnya Sjogren dan juga yang lainnya, lupus, rheumatoid arthritis, untuk mendapatkan vaksinasi. Yang penting misalnya influenza, pneumococcus, HPV untuk yang belum mendapatkan, dan juga herpes zoster dan berbagai vaksin yang lain disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang pasti vaksin harus dilakukan dalam kondisi cukup stabil dan seizin dokter yang merawat. Kemudian penting juga karena Sjogren ini paling banyak pada wanita, screening malignansi atau keganasan yang umum ditemukan pada wanita harus tetap dilakukan secara berkala. Misalnya Anda perlu melakukan mamografi USG payudara untuk deteksi kanker payudara dan pap smear secara teratur untuk deteksi kanker mulut rahim. Penting buat pasien Sjogren melakukan check up keseluruhan secara berkala juga. Misalnya kondisi paru Anda. Meskipun sering diabaikan, tapi cukup banyak pasien dengan Sjogren Syndrome yang mengalami penyakit paru interstisial. Jadi kalau ada keluhan batuk kronik, perlu dilaporkan ke dokter Anda untuk evaluasi lebih lanjut. Dan juga faktor resiko kardiovaskuler.
Karena secara umum pasien-pasien rematik autoimun memiliki resiko kardiovaskuler yang lebih tinggi, artinya lebih mudah terkena stroke dan serangan jantung bahkan pada usia muda. Jadi Anda juga perlu melakukan check up resiko kardiovaskuler yang lain dan mengendalikan faktor-faktor itu agar tidak memperberat resiko kardiovaskuler Anda. Misalnya, pastikan gula darah Anda terkendali, kolesterol Anda terkendali, asam urat Anda terkendali baik. Demikian pembahasan saya tentang pola hidup sehat pada pasien Sjogren. Buat semuanya yang terdiagnosis Sjogren, jangan khawatir, jangan overthinking, tetap berobat teratur dengan dokternya, pastikan Sjogren Anda terkendali.